Safar itu walaupun demikian Rasulullah tidak melarang. Safar itu ada keistimewaannya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam syairnya, tagharrab anil autani fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidah tafarruju hammin waqti sabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa sobatu majidin. Nah, ini ada syair dari Imam Syafi'i yang menerangkan 5 faedahnya orang safar. Jadi kalau sampai ini sekali-kali nggih perlu safar. Safar nandi nang wali 5 misalnya. Safar nandi nang wali 9. Safar misalnya nanti silaturahim dulurku nek Jakarta nginep 3 dina. Safar nanti umroh niku jenenge safar nggih. Pirang dina? 15 dina. Safar nanti haji 41 dina. Nah, niku jenenge safar. Safar nanti ndolek ilmu misalnya nang kiai kono, nang syekh kono, nang habib mriko. Itu ada 5 faedah kata Imam Syafi'i. Yang pertama tafarruju hammin, bisa menghilangkan kesusahan sing sumpek asale sumpek ilang. Refresh hari saiki iku refreshing ya nggih. Dirase lari sakniki napa? Refreshing, pikiran itu biar fresh, sekali-kali dibuat safar lungo, biar fresh. Pokoknya mboten utange wake, maru ditinggal lungo gak balik. Nah, iki sing bahaya iki. Iku niku jenenge mboten safar nggih Bu, tapi minggat. Haddatsana Abu Nu'aim haddatsana Malikun an Sumayyi an Abi Sholihin an Abi Hurairah ta'anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi as-safaru utawi lunga iku qit'atun bagian utawa potongan minal adzabi saking siksa yamna'u nyegah sapa apa safar ahadakum ing salah sijine ira kabeh naumahu ing turune ahad wa ta'amahu lan panganane ahad fa idza qada mongko nalikane wis nekani sapa ahad nahmatahu ing perlune ahad min wajhihi saking dalane ahad fal yu'ajjil mongko becik enggalono mongko becik enggalono sapa ahad ila ahlihi maring keluargane ahad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bepergian safar itu adalah potongan dari siksa, jadi bagian dari siksa yang mana dalam tanda kutip nih, dalam tanda kutip, yang mana orang kalau safar itu nggak bisa tidur, kemudian makan juga sulit zaman dulu nih, zaman dulu. Maka ketika seseorang sudah selesai dari perlunya, maka cepat-cepatlah kembali kepada keluarganya. Hadisnya ngoten. Jadi safar iku lunga. Lunga lek ide-ide niku nggih bahasa Arabe dhahabayat habu. Roha ya ruhu, pergi sebentar. Fenruh, kemana kamu pergi? Nah, aina dhahabta, dari mana kamu pergi? Itu kalau pergi sebentar, tidak ada. Tapi kalau jauh 3 hari, 1 minggu itu namanya safar.
Ini bedanya bahasa Arab. Nah, ini kula sampean kadang-kadang padha ya. Roha ya ruhu, dhahaba yadhabu karo safaro itu beda. Karena saya pernah di Arab itu tahu bedanya. Oh, kalau safar itu bepergian yang jauh sampai beberapa hari, ya, nginep di luar. Nah, itu safar. Wong Saudi misalnya safar nang Mesir, nah, berapa hari, seminggu, 2 minggu, lah itu namanya safar. Nah, ngoten. Kata Rasulullah, safar itu bagian dari siksa. Maksudnya orang safar itu kadang-kadang memang tersiksa, turune ya gak keplaur, mangane nggih mboten keplaur. Oleh karena itu kalau sudah selesai perlunya hendaknya segera kembali kepada keluarganya. Nah, safar itu walaupun demikian Rasulullah tidak melarang. Safar itu ada keistimewaannya. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu an dalam syairnya, tagharrab anil autani fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidah tafarruju hammin waqti sabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa sobatu majidin. Nah, ini ada syair dari Imam Syafi'i yang menerangkan 5 faedahnya orang safar. Jadi kalau sampai ini sekali-kali nggih perlu safar. Safar nanti nang wali 5 misalnya. Safar nanti nang wali 9. Safar misalnya nanti silaturahim dulurku di Jakarta nginep 3 dina. Safar nanti umroh. Niku jenenge safar nggih. Pirang dina? 15 dina. Safar nang ndi? Haji 41 dina. Nah, niku jenenge safar. Safar nang ndi? Ndolek ilmu misalnya. Nang kiai kono, nang syekh kono, nang habib mriko. Itu ada 5 faedah kata Imam Syafi'i. Yang pertama tafarruju hammin, bisa menghilangkan kesusahan sing sumpek asale sumpek ilang. Refresh dari saiki ku refreshing ya nggih. Dirase lari sakniki napa? Refreshing, pikiran itu biar fresh, sekali-kali dibuat safar lunga nggih. Biar fresh nggih. Pokoknya mboten utangnya wake, maru ditinggal lunga gak balik. Nah, iki sing bahaya iki. Iku niku jenenge mboten safar nggih Bu, tapi minggat. Masya Allah. Jadi dari Imam Syafi'i bisa merefreshkan pikiran, menghilangkan kesusahan. Mungkin di negeri yang baru bisa lebih indah. Mungkin di negeri yang baru bisa terhibur karena susahnya di negeri lama hilang. Ini jelas banyak orang Korea yang datang ke Indonesia. Jadi lek panjenengan jeli dan gini YouTube niku ono YouTuber Korea. Kenapa lebih suka Indonesia? Katanya di Indonesia buah-buahan lebih murah. Jadi ini ngoten. Ono wong Korea Selatan. Korsel kan negara kaya sebenarnya. Kenapa kok lebih suka di Indonesia? Katanya dia sudah 20 tahun di Indonesia. Sak anake sak bojone gorene kabeh. Kenapa senang di Indonesia? Di Indonesia buah-buahan murah katanya begitu. Oh, dulu ketika saya masih kecil di Korea itu hanya kepingin buah-buahan. Tapi nggak bisa beli karena harganya mahal. Di Indonesia buah-buahan murah. Saya tiap hari beli buah, makan buah, senengane buah wong ngene. Lho, gak mek ngono tok sakjane artine ngono. Ning Indonesia golek dhuwit luwe gampang. Nggih napa nggih? Nggih. Dari mana bisa beli buah-buahan kalau tidak punya duit? Iya, ternyata di Indonesia golek dhuwit luwe
gampang daripada di Korea. Mungkin biyen di Korea kangelan. Akhirnya nang Indonesia oleh penggawean enak. Kenapa banyak orang Cina datang ke Indonesia dulu? Kan dulu di Cina sulit. Nang Cina biyen iku wangel. Ketika tahun 70-an, tahun 60-an, sebelum tahun niku negara Cina itu negara melarat. Penduduknya banyak, golek pangan angel, bahkan terkenal banyak orang jual organ. Jantunge, atine niki pun didol sadurunge mati wong iku wis didol. Polahe kangelan golek mangan kok lek aku mati iki sampean joko nanggene rumah sakit nanggene dokter pundi ngoten wis dijaminno dhisik. Polahe sangil-angele golek pangan, penjualan anak, penjualan itu ada. Zaman biyen niku ngoten angel golek pangan. Akhirnya banyak yang mengungsi nanti melayu nang Indonesia. Kata almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu orang terkaya Cina itu yang di Indonesia dulunya datang ke sini jualan cekak, katokan kolor. Sinten iku jenenge Lim Siliyong apa sinten gitu. Oh, sekarang jadi terkaya orang se-Indonesia. Nah, ini jari Imam Syafi'i kalau safar atau lungo itu bisa menghilangkan kesusahan, apalagi negara-negara yang sulit. Dulu di Cina itu punya anak paling pol 1, gak oleh lebih. Dulu di Cina itu ketika masih melarat ya paling pol buat anak niku 1, ndak boleh lebih. Kalau sudah punya anak 1 diincer ae karo intel negara iku. Nek katik meteng diparani disuntik. Gak peduli wis perintah dulu sana. Mungkin pemerintah ini komunis, Pak. Pemerintahnya komunis, ndak peduli wis. Buat makanya kan kalau pengen anaknya lebih 1 keluar negeri. Mboten saged dik mriku. Terus akhir-akhir tahun pinten niku diperbolehkan punya anak 2. Saat ini wis rada enak ya. Saat ini Cina lebih enak lagi, ekonominya luar biasa. Sekarang diperbolehkan 3 oleh telu. Bahkan akhir-akhir ini malih wong rabi aras-arasen. Negara Cina, negara Jepang, negara Korea, termasuk negara Amerika, wong rabi aras-arasen. Siji seneng nyambut gawe, mau ngurus anak, terus anak niku nyekolahno mahal, ngoten. Jadi wong rabi aras-arasen. Maka diarani krisis seksual namanya sekarang itu. Jadi koyok Jepang itu bingung. Karena apa? Jumlah kematian lebih banyak daripada jumlah kelahiran. Jadi mortalitas lebih banyak daripada natalitas. Iki nek diterusno ngene-ngene suwe-suwe entek. Nggih. Masya Allah, ngoten. Lah niki wau kok jebus rono sik. Kate nerangno di negeri yang baru mungkin lebih indah dan lebih menjanjikan. Tapi pun cilik ati Indonesia ini adalah surga dunia. Ngoten lho. Mumpun sembarang ono ning kene. Paling penak ning Indonesia. Iya, Indonesia itu kan kata Gus Dur nih, kata Gus Dur ya. Kalau seperti Turki, seperti Amerika itu namanya itu bukan negara Islam. Jadi bukan negara teokrasi. Namanya begitu. Bukan negara teokrasi. Artinya negara sekuler. Kalau seperti Saudi itu bukan negara sekuler, tapi negara teokrasi. Kalau Indonesia kata Gus Dur, negara bukan-bukan. Negara bukan-bukan ya, ya gaduh-gaduh. Gaduh, tapi ndadekno lan enake. Kata orang Korea tadi yang kedua di Indonesia lebih santai. Di Indonesia itu lebih santai karena sudah biasa masyarakatnya beragam. Masyarakatnya beragam. Indonesia berbagai suku, berbagai bahasa, tapi tetap rukun biasa. Melihat perbedaan itu sudah biasa di Indonesia. Tapi di Korea hanya satu suku, kalau ada yang berbeda dianggap salah. Kalau ada yang berbeda dianggap salah. Jadi tegang, sembarang kudu podo. Uripe niku tegang. Di Indonesia lebih
santai. Sudah melihat orang beda itu biasa di Indonesia, sudah ampun, mboten napa-napa ya. Mah yo kayak ibu-ibu nenten iki kan. Nek pengajian nggih berwukut awake nggih. Mungkin lek ana dangdutan ya dicoplok itu nih. Budal ndelok dangdutan. Nggih insyaallah. Kula nggih heran kadang-kadang. Nggih winginan niku Agustusan ngoten nggih. Insyaallah kula budal pengajian niku wong wedok-wedok iku padha metu kabeh dasteran tok. Lah opo sih? Kula mulai pengajian niku ndek embong ki bawa wedok itu padha ngene-ngene. Joget-joget ngene. Lah apa wong niku bah kajenge lomba. Wong wedok-wedok ngriki RT ngriki ngetoni joget dasteran tok. Astagfirullah. Jarine goyang dompret. Ngono ku lek wae muslimatan ya prawukut ngono iku. Wis muga-muga disepuro kali Gusti Allah. Kata Imam Syafi'i malih yang kedua faedahnya orang yang safar waktu sabu ma'isatin ya, mendapatkan penghidupan pekerjaan. Mungkin di rantau jadi orang akan belajar mandiri Pak. Tidak manja seperti di daerahnya sendiri. Kadang-kadang ning omahe katanya nyambut gawe ngene gengsi isin tanggane ngene. Tapi kalau misalnya kita merantau wis gak ono gengsi wis. Nggih. Kalau kita ke Jakarta misalnya ning kene ning Sidoarjo ngernet isin isin tanggane. Tapi budal buret nang Jakarta gak ono tanggoku ae wis. Babang ngernet gojek kan. Gak izin akhirnya bisa mandiri. Ini faedahnya safar. Kata Imam Syafi'i ngoten, waqti sabu ma'isatin. Wis sembarang dilakoni. Apa maneh lek lungone iku mang bondone gawe lunga iku mang utang. Waduh. Wis nggih. Ya aku kudu nyambut gawe ya apa isone nyaur utang. Mulai kudu sukses. Lho ngoten masyaallah. Asane wong merantau niku ngoten, mulai kudu nek gak sukses gak mulai wis. Ngoten. Kaya Madura-Madura niku lho enggak. Masyaallah manten anyar wis dijak nyengkre bojone. Dodol napa? Sego bebek. Bulan purnama temputi iki manten anyar niku kuat. Ndak mulai lek gak sukses. Ngoten. Mangkane lek sik nom-nom sing dodol bulan purnama niku enggak. Oh, enten mriki bulan purnama. Bebek nih lho Pak, baru berapa tahun sih? Ten mojo kulo manten anyar mboten enten kok dian beberapa tahun itu merajalela sego bebek bulan purnama. Jiwa perantauannya luar biasa. Mungkin dodol dhewe ning negarane ten mriko ten Madura mungkin izin, tapi begitu keluar daerah wis gak isin-isinan wis. Isin lha apa maneh wong gak ono tanggoku ae. Begitu ada yang sukses lainnya ditarik wis Rinio iki lho ayo Rinio iki lho. Lah ngoten. Waduh luar biasa nggih tiyang Madura niku. Ten pundi-pundi enten tiyang Madura, ten Mekah enten tiyang Madura, ten Madinah tiyang jiwa perantauannya itu luar biasa. Masyaallah. Nah, nek wong Mojokerto karo Sidoarjo wis makmur kok jarine wong Sidoarjo mek Mojokerto. Lah opo merantau wong ning kene wis makmur ngono. Nganggur lu mangan. Napa malah kata pabrike to. Ini kejenang pabrik ngono wis beres enggak. Malah apa tak lu ngono. Jadi kata Imam Syafi'i di perantauan itu orang lebih bisa mandiri sehingga bisa mendapatkan penghidupan. Yang nomor 3 kata Imam Syafi'i faedahnya orang safar wa ilmun, mendapatkan ilmu. Setiap daerah itu ada orang hebat, setiap daerah itu ada orang alim. Sidoarjo misalnya ono Gus Ali, Mojokerto enten Yai Husain. Jadi orang yang merantau utamanya mencari ilmu bisa mendapatkan ilmu, bertemu dengan orang-orang yang berilmu, iso ngaji. Setiap daerah ada orang hebat dan perlu kita ziarah dan jadikan guru orang-orang yang hendak diambil sanatnya. Guru kula niki kepingin
nyecep ilmu, mbuh telung dina, mbuh pirang dina, mbuh mondok. Lah niki utamane sing nem-nem ya. Nah, sing wis tua-tua ya ngaji seminggu pisan ngeten niki. Maksud sampean mondok anake mondok ben melok mondok pisan. Nah, bapakne ndek omah tola ya apa rek bojoku melok mondok pisan. Wis telat. Dadi ya cukup ngajine seminggu pisan krana punya kewajiban yang lain, melayani istri, melayani anak, membentuk keluarga yang bahagia. Dan itu kewajibannya yang lain. Tapi ngaji cek tetap walaupun hanya seminggu sekali. Nomor sekawan kata Imam Syafi'i wa adabun. Faedahnya orang safar itu pelajaran tentang tata krama atau adab. Napa sebabnya setiap daerah punya kultur yang berbeda. Setiap daerah punya budaya yang berbeda. Nah, orang kalau mau safar itu bisa mempelajari budaya tata krama orang di daerah itu. Katanya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Akhirnya mau toleransi. Ngoten lho. Niki belajar toto kromo. Akhirnya mau menghormati budaya orang, mau menghormati kebiasaan orang. Karena mau belajar. Jangan seperti katak dalam tempurung, gak tau rono-rono nganggep awake dhewe paling bener tok, liyane gak bener. Itu seperti katak dalam tempurung. Nah, setiap daerah punya kultur berbeda, punya budaya. Kita wajib saling memahami dan saling menghormati. Nah, itu kita sebut sebagai toleransi. Dan itu sudah diterapkan di Indonesia, alhamdulillah. Makanya sekarang ini Indonesia sedang menjadi perhatian ulama-ulama dunia, Pak. Menjadi perhatian ulama-ulama dunia. PBN itu sering dikunjungi orang dari Mesir belajar ke Indonesia tentang toleransi. Ulama dari Pakistan, ulama dari Saudi, ulama datang ke PBNU belajar tentang apa? Toleransi. Kata mereka sudah bukan zamannya lagi orang Indonesia belajar di Timur Tengah. Sekarang orang Timur Tengah yang harus belajar ke sini. Utamanya tentang toleransi. Kenapa di Indonesia hidupnya bisa makmur, hidupnya bisa rukun, padahal berbagai suku, berbagai budaya, beribu-ribu bahasa berbeda, tapi bisa bersatu, bisa makmur. Sedangkan di Arab sendiri yang full orang muslim, 100% muslim, ya sukunya suku Arab, nggak ada suku yang lain. Lho niku bom-boman, tukaran, gak iso ketemu, gak iso rukun. Makanya mereka banyak datang ke Indonesia. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kepemimpinan Islam, kejayaan Islam ada di Indo. Amin ya robbal. Kata Imam Syafi'i yang nomor 5 wasuh batu majidin, ya. Dengan safar itu bertambahlah kawan, bertambah kawan, utama kawan yang mulia. Koncone tambah. Kalau kita ke suatu daerah diam di situ nanti banyak kenalan. Koncone male akeh. Dan kita itu perlu memperbanyak teman, mboten memperbanyak musuh. 1000 teman masih kurang, 1 musuh sudah cukup banyak. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Maduk-maduk tok ngene, Bu. Allah. Mugi-mugi manfaat. Jadi ada faedahnya safar, sekali-kali panjenengan perlu merefresh pikiran, menghilangkan kesusahan, lungo. Niku menjadi solusi kata Imam Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma binurika ihtadaina bi fadlika izdagnaina bika asbahna wa amsayna dzunubana baina yadayka ya Hannan ya Mannan nas'aluka min fadlikal aman al aman min zabalil iman wal afwa amma madawakan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'a mustajaba wa rizqan katsiran halan thayyiban mubaraka. Allahumma habbib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin wa ma'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib turja syafa'atuhu likulli haulim minal awali ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.